Halo guys, warga dunia SMK dimanapun berada. Saat ini sambil menunggu keberangkatan untuk bekerja, saya mencoba membuka informasi dan bahan-bahan presentasi terkait dengan perubahan kurikulum SMK di tahun 2021 ini guys. Karena beritanya sudah santer ini bahwa kurikulum SMK akan mengalami perubahan, baik di media sosial maupun di grup-grup WhatsApp guys. Ini sudah heboh sekali. Kenapa heboh? Karena memang banyak hal di kurikulum itu yang terkait dengan hal-hal yang lain guys. Jadi perubahan di sisi kurikulum itu pasti berimplikasi, berimbas pada hal-hal yang lain. Namun kita nggak usah khawatir guys, karena SMK itu bisa, SMK itu hebat, maka SMK itu sangat dinamis. Baik, sebelum kita mengkalkulasi apa yang akan terjadi dengan guru dan bagaimana sekolah harus mengantisipasinya terkait dengan perubahan kurikulum SMK yang baru ini guys, kita dengarkan terlebih dahulu paparan dari Dirjen Vokasi dan juga Direktur SMK dalam sebuah video conference berikut ini guys. SMK Pusat Keunggulan untuk 2021 itu nanti kita akan wajibkan untuk menerapkan kurikulum baru. Kurikulum baru. Jadi ini saya kasih dalam kurung ya, kurikulum baru untuk SMK PK. Sedang kita susun kurikulumnya, hampir selesai. Kurikulum SMK yang baru sudah hampir jadi. Spektrumnya kita kecilin. Spektrum kita kecilin dari 140-an sekian spektrum yang lama program keahlian ya, ada 140-an lebih program keahlian spektrum yang lama. Spektrum yang baru hanya berisi 50 bidang keahlian. Tetapi 50 itu sudah kompak ya. Tetap bisa diperluas nanti ada keminatan dan sebagainya. Tapi tidak terlalu sempit seperti seperti kurikulum masa lalu. Nah, untuk yang spektrum yang baru ini lebih luas tapi tetap spesifik menjawab kebutuhan nyata. Nah, monggo nanti SMK itu mulai bisa mengadjust atau menyesuaikan dengan spektrum yang baru ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya yakin akan ada pertanyaan kapan sebenarnya kurikulum ini dilaksanakan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa kurikulum ini pada tahun ajaran baru ini kami berharap bisa dilaksanakan. Pasti pertanyaan berikutnya, ini sudah bulan Juni, ini sudah PPDB. Nah, kami membuat peta kira-kira program keahlian dari spektrum yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen yang sekarang menjadi 50 program keahlian, itu nanti ada petanya yang sebelumnya itu kompetensi keahlian apa, program keahliannya apa, nanti kita petakan menjadi bidang keahlian dan program keahlian yang baru. Ya, jadi nanti mengikuti kita sesuaikan dengan dengan peta yang tadi. Itu pertama seperti itu. Jadi PPDB sekarang tetap berjalan seperti semula, tapi akhir dari itu nanti kita petakan menjadi struktur kurikulum dan spektrum keahlian yang baru. Kemudian yang kedua bahwa apakah kurikulum ini nanti akan dilaksanakan di semua program keahlian atau hanya yang SMK PK saja? Pasti ini akan banyak pertanyaan. Kami diskusi panjang pada saat hanya dilakukan di SMK PK saja, yang dalam hal ini adalah hanya per masing-masing bidang tadi, maka sekolah juga akan ada kesulitan karena nanti akan ada 3 administrasi yang ada di sekolah. Maka kesepakatan kami bahwa SMK PK untuk kelas 10 semuanya adalah menggunakan kurikulum yang akan ditetapkan ini. Mudah-mudahan 1-2 minggu ini bisa ditetapkan kurikulum kurikulum yang akan digunakan. Sehingga nanti semua, kalau di situ ada 4-5 program keahlian, karena terakhir nanti adalah hanya sampai program keahlian, bukan di kompetensi keahlian. Kalau dulu kan bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian. Nah, kalau saat ini yang akan kita kembangkan ini adalah bidang keahlian, kemudian ada program keahlian. Nah, dari program keahlian ini bisa dikembangkan oleh sekolah sendiri.
contohnya adalah misal sekolah itu program kaliannya otomotif dan sekarang sudah banyak kerjasama dengan teknik kendaraan ringan, maka dia konsentrasi yang dikembangkan adalah untuk TKR-nya, tapi TBSM-nya juga ada, yang nggak apa-apa, berarti membuka konsentrasi TBSM maupun membuka konsentrasi yang teknik kendaraan ringan. Nah, itu dilakukan di kelas 2-nya nanti. Tapi kelas 1 nanti secara generik semuanya mendapatkan materi-materi yang sama. Nah, itu yang dikembangkan. Maka ini dari spektrum keahlian ini akan turun menjadi struktur kurikulum. Dari struktur kurikulum saat ini sudah kita buat capaian pembelajarannya, kemudian pembelajaran dan asesmen serta perangkat ajarnya. Ini semua kita siapkan, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi ini bisa di launching dan bisa digunakan secara bersama-sama. Nah, struktur kurikulum yang kita kembangkan yang tadi saya sampaikan, ini ada materi umum, materi kejuruan, dan seperti kata Pak Dirjen tadi, kita fokus kepada pembentukan soft skill. Di dalamnya adalah penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Ya, dan budaya kerja ini yang kita kembangkan. Nah, ini juga masing-masing berbeda jumlah jamnya. Matematika nanti lebih fokus ke matematika kejuruannya itu seperti apa. Bahasa Inggris ke kejuruannya itu seperti apa. Informatika itu termasuk logical thinking dan lain-lain yang dikembangkan. Ini kira-kira seperti apa kaitannya dengan SMK. Proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, ini nanti sekolah menyesuaikan. Kalau program keahlian yang lebih cenderung ke eksakta, ini kan 6 jam, berarti 4 jamnya adalah di IPA, 2 jamnya di IPS. Tapi kalau yang cenderung ke ilmu-ilmu sosial, katakanlah pariwisata dan lain-lain, IPA-nya 2, sosialnya adalah bisa 4. Jadi ini sengaja dibuat fleksibel. Kemudian kejuruan dasar-dasarnya itu nanti di kelas 10, baru ke kejuruannya, konsentrasinya itu di kelas 11 dan kelas 12. Ya, ini jadi secara umum di dasar-dasar kejuruan nanti akan dikembangkan bagaimana agar supaya anak-anak itu bisa memahami apa yang jadi pilihannya. Sehingga anak itu tertarik dengan pilihan-pilihan yang ada. Pada saat kelas 1 kalau dia kurang tertarik, dia nantinya bisa memilih mata pelajaran. Maka yang nomor 8 ini ada mata pelajaran pilihan. Ya, mungkin bisa jadi pilihan ini untuk memperkuat bahasa boleh, tapi boleh juga untuk bidang lainnya mata pelajaran, tapi yang sekolah itu kira-kira punya. Ya, yang punya, yang ditawarkan. Jadi ada pilihan-pilihan anak-anak itu kalau memang dia ingin menambah pengetahuan, ingin menambah keterampilannya. Dan ini ada proyek kreatif dan kewirausahaan untuk memperkuat project based learning. Ya, project based learning, pembelajaran berbasis project yang menjadi kunci utama di dalam pengembangan vokasi. Praktek kerja lapangan ini di semester 6, tapi semester 6 ini nanti tanda kutip, kalau semester 6 semuanya mungkin industri agak sulit, maka antara semester 6 dan semester 5 nantinya. Sehingga anak-anak itu memang sudah relatif matang pada saat berada di industri. Kecuali memang yang sudah mempunyai kerjasama yang sangat kuat sekali, silahkan mendesain. Ya, mungkin kelas 2 juga sudah mulai, tapi harus betul-betul yang kerjasama ini sangat erat sekali. Nah, yang berikutnya adalah pengembangan profil pelajar Pancasila. Ini sejak kelas 10 sampai kelas 12. Ini menjadi concern bagi Kemendikbud, terutama di Direktorat Jenderal Diksi dalam pengembangan soft skill. Di sini ini isinya adalah pengembangan soft skill secara utuh yang dikembangkan. Nah, apa yang harus diantisipasi oleh sekolah dan guru, guys? Nah, ini bagi SMK yang menerapkan kurikulum ini di tahun pertama ini, di tahun 2021 ini jelas di sini ada penambahan jam, guys. Ini mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan itu yang sekarang berlaku adalah 2 jam. Ini akan bertambah menjadi 3 jam. Berarti ada tambahan 1 jam, guys. Itu kalau 1 rombel, guys. Kalau kelas 10-nya nanti ada 20 rombel, berarti ada tambahan jumlah jam pendidikan jasmani olahraga ini 20 jam, guys.
Selanjutnya ada juga di sini mata pelajaran bahasa Inggris, guys. Ini di tahun pertama saja kelas 10 yang sekarang berlaku adalah 3 jam, ini akan menjadi 2 jam. Berarti di sini ada pengurangan jumlah jam, guys. Dalam satu rombel akan berkurang menjadi 2 jam, berarti kurang 1 jam. Itu kalau satu rombel, kalau ada 20 rombel berarti berkurang jumlah jam bahasa Inggris 20 jam, guys. Itu antara lain di tahun pertama, guys. Kemudian untuk tahun berikutnya, yang jelas bahwa 3 tahun yang akan datang, itu seluruh guru atau seluruh mata pelajaran itu pada semester genap atau semester 2 di kelas 12, itu seluruhnya akan berkurang jamnya, guys. Karena di semester ke-6 ini tidak ada mata pelajaran di sini. Di sini hanya ada praktek kerja lapangan, guys. Kecuali nanti praktek kerja lapangan ini jamnya bisa dihitung ekuivalen dengan mata pelajaran, guys. Selanjutnya guru kejuruan ini nanti pasti juga akan mengalami perubahan karena yang sekarang berlaku kurikulum itu atau struktur itu jumlah jam kejuruan di tahun kedua atau kelas 11 itu ada 31 jam dan ada juga yang 32 jam, guys. Nah, ini ternyata akan berkurang menjadi 15 jam saja. Nanti kecuali bahasa Inggris kejuruan atau matematika kejuruan ini nanti akan diberikan kepada guru kejuruan, tapi akan sangat tidak mungkin. Kemudian juga di sini ada mata pelajaran pilihan, guys. Nah, ini mata pelajaran pilihan peminatan ini juga tanda tanya nanti ini. Peminatan apa terhadap mata pelajaran apa ini tentu nanti akan sangat berdampak terhadap pembagian jumlah jam di SMK, guys. Selanjutnya masih banyak yang harus disikapi, yang harus dipikirkan oleh sekolah tahun pertama sampai dengan 3 tahun yang akan datang. Silakan direka-reka sendiri, guys, untuk diantisipasi begitu kata Cak Syukur.